Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Pada video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan pernyataan-pernyataan pada tes MMPI atau tes kesehatan jiwa. Oke, langsung saja pada pernyataan yang pertama. Mengatasi masalah dan kecemasan melalui membicarakannya dengan seseorang lebih sering menolong daripada menggunakan obat-obat, ya. Aku mempunyai beberapa kebiasaan yang benar-benar berbahaya, tidak? Ketika menghadapi masalah yang perlu dipecahkan, aku biasanya membiarkan orang lain mengambil alih, tidak? Aku menemukan beberapa kesalahan di dalam diriku yang tidak akan mampu aku rubah, tidak? Aku sangat terganggu dengan apa yang harus aku lakukan setiap hari sehingga aku ingin sekali bebas dari hal tersebut, tidak? Akhir-akhir ini aku telah pikir-pikir untuk membunuh diri. Tentu saja tidak, ya teman-teman. Aku sering menjadi mudah marah ketika orang mengganggu kelancaran pekerjaanku, tidak? Aku sering merasa bisa membaca pikiran-pikiran orang lain, tidak? Seharusnya membuat keputusan penting membuat aku gelisah, tidak? Orang-orang mengatakan bahwa aku makan terlalu banyak, tidak? Aku mabuk setiap minggu sekali atau lebih, tidak? Aku telah mengalami kehilangan yang menyedihkan yang aku tahu aku tidak akan pernah bisa mengembalikannya, tidak? Kadang-kadang aku begitu marah dan tegang yang aku tidak tahu apa penyebabnya, tidak? Ketika orang meminta aku berbuat sesuatu, aku sulit mengatakan tidak, tidak? Aku tidak pernah lebih bahagia daripada ketika aku sendirian, tidak? Hidupku kosong dan tidak berarti, tidak? Aku menemukan kesulitan untuk bertahan pada suatu pekerjaan, tidak? Aku telah membuat banyak kesalahan yang buruk dalam hidupku, tidak? Aku marah terhadap diriku sendiri yang terlalu banyak peduli dengan orang lain, tidak? Akhir-akhir ini, aku banyak berpikir tentang bunuh diri, tidak? Aku suka membuat keputusan dan memberi tugas kepada orang lain, tidak? Walaupun tanpa keluargaku, aku tahu selalu ada seseorang yang akan mengurus aku, ya. Aku benci harus antri di bioskop, restoran, atau tontonan olahraga. Tidak, walaupun tidak ada yang tahu, aku telah mencoba bunuh diri. Tidak, semua yang berlangsung terlalu cepat di sekitarku. Tidak, aku tahu aku menjadi beban buat orang lain. Tidak, setelah seharian penuh masalah, aku biasanya butuh minuman beralkohol untuk rileks. Tidak, kebanyakan kesulitanku disebabkan nasib buruk. Tidak, ada kalanya aku tidak bisa berhenti berbicara. Tidak, kadang-kadang aku melukai diriku sendiri tanpa sebab yang jelas. Tidak, aku bekerja dalam waktu yang panjang walaupun pekerjaanku tidak membutuhkan waktu sepanjang itu. Tidak, aku biasanya merasa lega setelah unek-unekku keluar, ya. Aku lupa di mana aku meletakkan barang-barangku. Tidak, bila aku dapat hidup ulang kembali, aku tidak akan banyak berubah. Tidak, aku menjadi sangat mudah marah bila orang yang aku harapkan tidak melaksanakan pekerjaannya tiap waktu. Tidak, bila aku menjadi tegang, aku pasti sakit kepala. Tidak, aku suka tawar-menawar yang alot. Tidak, kebanyakan laki-laki tidak setia pada istrinya pada waktu sekarang dan akan datang. Tidak, akhir-akhir ini aku telah hilang semangat untuk mengatasi masalahku. Tidak, bila aku minum minuman beralkohol, aku menjadi marah-marah dan memecahkan piring gelas atau perabotan rumah tangga. Tidak, aku bekerja sangat baik bila aku diberi batas waktu yang pasti. Bisa tidak, bisa iya, ya teman-teman. Aku menjadi sangat marah kepada seseorang yang aku rasakan seperti akan meledak-ledak. Tidak, ada kalanya muncul pikiran-pikiran yang menakutkan tentang keluargaku. Tidak, orang-orang menyatakan aku mempunyai masalah dengan minuman alkohol, tetapi aku tidak setuju. Ya, aku selalu punya waktu yang terlalu sedikit untuk melaksanakan sesuatu. Tidak, pikiranku akhir-akhir ini makin lebih cenderung ke soal kematian dan kehidupan di akhirat. Tidak, aku sering menyimpan barang-barang yang mungkin tidak pernah aku gunakan. Tidak, ada kalanya aku menjadi sangat marah sehingga aku telah melukai seseorang dalam suatu perkelahian. Tidak,
Apapun yang aku lakukan belakangan ini, aku merasa sedang diuji, tidak? Sekarang ini hanya sedikit yang dapat aku lakukan bersama dengan keluargaku, tidak? Aku kadang-kadang mendengar pikiran-pikiranku berbicara keras, tidak? Ketika aku sedih, kunjungan teman-temanku selalu dapat menghilangkannya, ya. Kebanyakan dari apa yang terjadi pada diri ini tampaknya sudah pernah terjadi sebelumnya, tidak? Ketika hidupku menjadi sulit, ini membuat aku lebih menyerah saja, tidak? Aku tidak mampu berjalan masuk kamar yang gelap sendirian walaupun masih dalam rumah sendiri, tidak? Aku sangat mengkhawatirkan mengenai soal keuangan, tidak? Laki-laki seharusnya menjadi seorang kepala keluarga, ya. Tempat satu-satunya di mana aku merasa tenang adalah di rumahku sendiri, ya. Orang-orang yang bekerja dengan aku tidak simpati dengan masalah-masalahku, tidak. Aku puas dengan jumlah uang yang aku hasilkan, ya. Aku biasanya mempunyai tenaga yang cukup untuk melakukan pekerjaanku, ya. Sulit bagiku untuk menerima pujian-pujian, tidak. Pada kebanyakan perkawinan, satu atau kedua pasangan tidak bahagia, tidak. Aku hampir tidak pernah lepas kendali diri, ya. Apa yang diberikan orang kepadaku akhir-akhir ini membutuhkan banyak usaha untuk mengingatnya, tidak? Ketika aku sedih atau murung, pekerjaanku menjadi terlantar, tidak? Kebanyakan pasangan perkawinan tidak dapat menunjukkan rasa kasih sayangnya satu kepada yang lain, tidak? Oke teman-teman, demikian 567 pernyataan yang kita jawab pada tes MMPI atau tes kesehatan jiwa. Jawaban yang telah aku berikan bukan berarti benar, bukan juga berarti salah. Karena jawaban dari pernyataan-pernyataan ini merupakan penunjukan bahwa kepribadian diri kita dalam menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, dan jawabannya tergantung dari pribadi kita masing-masing. Akan tetapi video-video ini dapat menjadi arahan atau gambaran bagi teman-teman dalam atau yang belum pernah dalam mengikuti tes MMPI atau tes kesehatan jiwa, karena aku sudah beberapa kali mengikuti tes ini dan hasilnya sangat baik dan pastinya lulus. Oke teman-teman, demikian yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video aku berikutnya. Terima kasih.